Istri pilihan ketua mafia, episode 46, kembalinya Humaira. Ustadz Denny. Arman masih ingat betul wajah laki-laki yang sudah dilenyapkannya itu. Apa kabar Ustadz Arman? Ucap Ustadz Denny. Laki-laki bersorban itu dengan lembut menyapa Arman. Sedangkan Arman sangat tegang, dia takut semua rencananya benar-benar gagal, dan justru dia jatuh ke lubang yang sudah digalinya sendiri. Arman terdiam. Pak Kiai, saya bisa menjelaskan masalah ini jika diperkenankan, ucap Ustadz Denny. Dia meminta izin terlebih dahulu sebelum menyampaikan semuanya. Silahkan Ustadz Denny, sahut Kiai Abdullah mempersilahkan laki-laki bersorban itu untuk menjelaskan duduk perkaranya. Terima kasih, sahut Ustadz Denny. Laki-laki bersorban itu menatap ke depan, dia mulai menceritakan kejadian beberapa tahun lalu. Saat dia hendak pergi ke pesantren Al-Furqan, dia sempat bertemu seseorang yang mengaku sebagai utusan dari pesantren yang akan menjemputnya. Ustadz Denny yang kebetulan memang ada di rumah makan langsung setuju dan mengikutinya. Dia dibawa pergi dengan naik mobil entah kemana tapi yang jelas jauh dari kota. Sampai di jalan yang ada di tengah hutan, Ustadz Denny dipukul sampai dia pingsan. Setelah itu dia tidak mengingat apapun lagi, hanya rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Untung saja ada seseorang yang menolongnya dan membawanya ke rumah sakit. Sayangnya Ustadz Denny mengalami cedera yang cukup parah, membuatnya koma beberapa tahun ke belakang. Karena semua identitasnya sudah hilang, orang yang menolongnya tidak bisa menghubungi siapapun selain merawatnya. Begitulah ceritanya Pak Kiai. Tidak lebih dan tidak kurang, jawab Ustadz Denny. Kiai Abdullah dan semua orang mengangguk. Utusan dari pesantren itu apa Ustadz Arman? Tanya Kiai Abdullah. Dia harus memastikan benar tidaknya Arman terlibat dalam masalah ini. Iya Pak Kiai. Ustadz Arman orang yang menemui saya di rumah makan, dan mengantarkan saya ke tengah hutan. Dia juga yang memukul saya hingga pingsan, jawab Ustadz Denny. Dia bohong Pak Kiai, elak Arman. Dia masih saja menyangkal dengan semua bukti-bukti yang sudah jelas memberatkannya. Ustadz Arman, Anda sudah terbukti bersalah tapi masih menyangkal. Salah satu pengurus pesantren emosi karena Ustadz Arman masih saja mengelak, bahkan menyalahkan orang lain. Betul, tambah semuanya. Arman langsung terdiam. Kini semua orang menyalahkannya, bahkan tidak ada satupun yang mau membelanya. Arman, semua bukti sudah mengarah padamu. Bahkan Ustadz Denny sendiri pun sudah menjelaskan apa yang terjadi. Aku ingin mendengar langsung darimu, ujar Kiai Abdullah. Dia ingin mendengar langsung dari laki-laki yang diduga melakukan kesalahan besar dengan melenyapkan Ustadz Denny. Arman tertawa kencang seperti orang gila. Dia sudah tidak memiliki apa-apa lagi untuk bertahan di tempat itu. Aku memang yang sudah melenyapkan Ustadz Denny. Pak Kiai ingin tahu kenapa, ucap Arman. Dia sudah tidak peduli lagi akan disalahkan ataupun terbukti melakukan kesalahan. Astagfirullah, semua orang beristighfar atas apa yang dilakukan Ustadz Arman. Kiai Abdullah hanya diam dan menatap tajam laki-laki yang sudah tidak bisa mengelak lagi. Aku melakukan semua ini karena aku ingin memimpin pesantren dan menikahi putrimu Humaira. Tambah Arman lalu dia tertawa sepuasnya meskipun kedua tangannya dipegang oleh Max. Astagfirullah, semua orang kembali beristighfar atas apa yang dikatakan Arman. Kalian semua naif. Sok baik hanya untuk menuruti keinginan laki-laki tua itu. Arman menatap ke arah Kiai Abdullah. Arman, Ustadz Imam tampak marah dengan sikap Ustadz Arman yang sudah kurang ajar pada Kiai Abdullah. Imam, kau juga sama seperti mereka. Jadi kacungnya Kiai Abdullah. Orang yang sok suci dan merasa paling benar, ucap Arman. Max emosi. Dia langsung menghajar Arman di depan banyak orang.
Untungnya Diandra berhasil menurunkan emosi Max yang sudah menggebu-gebu gara-gara kelakuan Arman. "Sayang, sabar," ucap Diandra sambil mengajak Max menepi. Dia tidak ingin suaminya tersulut emosi lagi karena ucapan Arman yang memang semakin kurang ajar. Sedangkan Imam dan yang lainnya menangkap Arman. Mereka tidak akan melepaskan laki-laki yang sudah melakukan tindak kejahatan dengan merencanakan pembunuhan pada Ustadz Denny. "Bawa dia ke kantor polisi," titah Kiai Abdullah. "Baik Pak Kiai," jawab Imam. Arman hanya tertawa, dia sudah kehilangan segalanya termasuk harga dirinya sendiri. "Kalian semua bodoh, dungu, dan pengecut," Arman memaki-maki orang yang ada di dalam ruangan. Kemudian dia dibawa Ustadz Imam dan yang lainnya keluar dari ruangan itu. "Alhamdulillah," ucap Kiai Abdullah dan yang lainnya. "Ustadz Denny, maafkan atas kesalahan yang sudah diperbuat Arman padamu. Semua ini di luar sepengetahuan kami yang ada di pesantren," ujar Kiai Abdullah. Dia merasa tidak enak hati pada Ustadz Denny, yang seharusnya menjadi tamu di pesantren, tapi justru karena Arman dia harus mengalami masalah yang hampir saja merenggut nyawanya. "Iya Pak Kiai, saya sudah memaafkan Ustadz Arman atas kesalahannya. Justru saya berterima kasih karena hari ini diberi kesempatan untuk bisa menjelaskan masalah ini," sahut Ustadz Denny. "Alhamdulillah," sahut Kiai Abdullah. "Masalah itu pun selesai dengan baik. Taren tidak perlu lagi menyembunyikan identitasnya, begitupun dengan Ustadz Denny yang bisa bersilaturahmi ke pesantren." Setelah masalah di pesantren selesai, Diandra dan Max pulang ke rumahnya. Kedua anak buahnya sudah memasak untuk mereka, berbagai makanan tersaji di atas meja. "Bos, semua makanan sudah kami masak sesuai standar internasional," ucap Dudu. "Iya bos, salado lenca, rendang no jengkol, tempeo orek-orek, steak ubi no ungu dan pisau acino sampai," tambah Dede. Lidahmu keriting?" tanya Dudu. "Gara-gara masak internasional jadi gini jawab Dede. "Itu masakan internasional atau lokal?" tanya Max. Matanya menatap tajam kedua anak buah yang sedang mengenakan celemek berwarna ungu, bergambar terong-terongan. "Lokalo perpaduano internasionalo bos," jawab Dede. "Susah amat ngomong internasional mesti di-roll dulu ya lidahnya," ucap Dudu. "Beli roll 10.000 no di pasaro," jawab Dede. Diandra hanya tersenyum. Semua masakan yang dimasak anak buahnya hanya makanan lokal yang dimasak dengan cara internasional. "Kalian makan duluan, kalau enak kami akan menyusul," titah Max. "Tapi kalau beracun gimana bos?" tanya Dudu dan Dede. "Aku ikhlaskan kalian," jawab Max. "Nah loh tadi kau tidak naruh sianida di masakanmu kan?" tanya Dede. "Racun tikus suka kebalik sama garam jawab Dudu. "Mati dong kita kalau itu benar terjadi," sahut Dede. Max dan Diandra geleng-geleng kepala, sudah biasa memiliki anak buah yang tidak bisa diandalkan. Ujung-ujungnya Diandra harus masak bersama Max untuk makan mereka bersama. 1 bulan berlalu, Taren semakin rajin menimba ilmu agama di pesantren. Dia tidak lagi harus berpura-pura menjadi ustadz dan mengajarkan para santri ilmu-ilmu yang sebenarnya tidak dipahaminya. Justru sekarang dia menjadi santri, belajar banyak hal di pesantren. Selain itu dia juga bercocok tanam dan mengembangkan keahliannya dalam bidang jahit-menjahit. Dia cukup mahir dalam menjahit dan membuat sebuah pakaian meskipun dia seorang laki-laki. "Bang Taren, gimana ini?" tanya seorang santri yang belajar menjahit darinya. Taren kini menjadi guru les untuk mereka semua. Keahlian menjahitnya jauh lebih maju daripada santri lainnya. Begini, Taren dengan sabarnya mengajari para santri menjahit. Pelajaran tambahan yang diberikan pesantren untuk para santri
agar kelak setelah keluar dari pesantren memiliki keahlian menjahit bukan sekedar menjahit pakaian, tapi bisa menjahit tas, sofa, kasur, sabuk, dompet dan lain sebagainya. Di sela-sela kesibukannya dia sempat menguping obrolan dari dua ustadz yang melintas di depan ruangan menjahit itu. Aku dengar Ning Humaira sudah pulang ke pesantren. Iya, kabar itu memang benar, semalam Ning Humaira sudah sampai di pesantren. Berarti pernikahan Ustadz Denny dan Ning Humaira akan segera dilaksanakan. Kurang tahu Ustadz, Pak Kiai belum memberi pengumuman apapun. Taren hanya terdiam di dekat jendela. Dia memikirkan nama Humaira yang disebut-sebut kedua orang yang melintas di depan ruangan itu. Humaira yang mereka maksud apakah Humaira yang ku kenal? Taren belum tahu apakah Humaira yang dimaksud orang-orang itu adalah Humaira yang dia kenal selama ini, dan entah di mana keberadaannya. Rasa penasaran membuat Taren ingin mengetahui Humaira yang dimaksud orang-orang itu. Dia menyudahi pelajaran jahit-menjahitnya, kebetulan memang jam pelajarannya sudah berakhir. Taren keluar dari ruangan itu, berjalan berkeliling di area pesantren. Dia berusaha mencari wanita yang bernama Humaira, anak dari Kiai Abdullah. Taren menghampiri seorang santri yang sedang duduk di teras. Iya bang, jawabnya, kau tahu Humaira putri Kiai. Kali saja santri itu mengetahui Humaira putri dari Kiai Abdullah. Tahu, jawabnya. Apa namanya? Humaira Azizah As-Sahra. Tanya Taren. Lalu dia menjelaskan ciri-cirinya pada santri tersebut. Iya benar bang, jawabnya. Taren langsung terdiam, berarti Humaira yang dimaksud orang-orang itu adalah Humaira yang dia kenal selama ini. Jadi Humaira akan dijodohkan dengan Ustadz Denny. Mereka akan menikah, batin Taren. Jika dibandingkan antara dia dan Ustadz Denny jelas tentu sangat berbeda. Ustadz Denny seperti langit sedangkan dia bumi. Humaira pasti akan memilih Ustadz Denny yang memiliki segalanya daripada dirinya. Lagi pula apa mungkin Kiai Abdullah mau menerimanya yang hanya laki-laki biasa, dan tidak memiliki masa depan yang cerah. Dalam hal agama pun masih nol besar. Apa aku dan Humaira memang tidak berjodoh? Batin Taren. Laki-laki dengan tato di tangannya itu berjalan perlahan. Dia takut untuk bermimpi tinggi-tinggi meskipun dia tidak bisa membohongi perasaannya. Assalamualaikum, sapa seseorang. Waalaikumsalam, sahut Taren. Dia menghentikan langkahnya dan berbalik, matanya terbelalak melihat seseorang yang ada di depannya. Bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan.